Halo trader, selamat malam semuanya. Di sini saya akan membahas cara entry menggunakan dua time frame sekaligus. Baiklah, sebelum video ini saya lanjutkan, jangan lupa tekan subscribe dan lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya. Dilihat dari time frame ini adalah time frame daily. Dengan menggunakan satu time frame, kita tidak akan tahu market terjadi konsolidasi atau tidak. Kita bisa melihat di time frame di satu ini di mana market melakukan konsolidasi atau breakout palsu. Di sini kita tidak bisa melihat di mana letak market terjadi konsolidasi apabila telah terjadi downtrend atau uptrend yang begitu panjang seperti ini. Untuk melihat entry atau market yang sedang konsolidasi, sekarang kita lakukan dengan time frame yang lebih kecil lagi, yaitu time frame di H1 atau 1 jam. Perhatikan ini. Di sini kita melihat time frame H1. Ini kita ganti dulu. Di time frame H1 ini, di sini kita melihat banyak sekali terjadinya konsolidasi harga. Tetapi di time frame daily tadi kita tidak melihat terjadinya konsolidasi harga. Sekarang saya tandai dulu. Ini adalah menjadi garis resisten. Ini menjadi garis support. Dan ini garis support juga. Dilihat dari time frame H1 ini, di sini kita bisa melihat situasi harga yang akan terjadi dalam time frame H1 ini. Kegunaannya adalah untuk menganalisa di mana letak terjadinya konsolidasi harga, support dan resisten. Apabila kita ganti dengan time frame daily tadi, ternyata di sini telah terjadinya resisten dan ini support, tetapi di sini tidak jelas di mana kita akan melakukan entry. Tetapi dengan memperkecil time frame, di sini kita melihat
hapus dulu. Nah, di sini kita melihat seberapa banyak terjadinya konsolidasi harga, dan di sini bisa melihat support dan resisten dengan jelas. Jadi untuk entry harga dengan dua time frame ini, sekarang kita lihat di sini. Di sini terjadi konsolidasi. Di sini juga terjadi konsolidasi. Dan di sini juga terjadi konsolidasi. Perhatikan yang saya tandai ini. Ini adalah resisten. Dan ini adalah support. Ini juga sekarang menjadi resisten. Dengan melihat time frame H1 ini, kita bisa mudah untuk entry dan melihat arah tren akan kemana. Sekarang kita lihat di time frame daily tadi. Perhatikan. Di sini kan kita tidak tahu di mana market terjadinya konsolidasi. Karena di sini telah terjadi downtrend yang begitu dalam, maka kita tidak tahu di mana market konsolidasi dan kita entry ataupun posisi di mana di sini kita tidak melihat terjadinya konsolidasi. Maka dari itu kita gunakan time frame yang lebih kecil untuk melihat terjadinya di mana terjadinya konsolidasi. Jadi inilah kegunaan time frame H1 dan D1 atau daily. Ini adalah time frame 1 jam. Di sini kita melihat market terjadi konsolidasi di sini. Lalu di sini. Lalu di sini sebagai support, dan untuk entry saya akan melakukan entry di 166. Sekarang kita coba untuk entry buy. Sekali lagi kita entry buy. Karena di sini telah terjadi downtrend atau low semakin meningkat, maka saya akan entry buy. Karena low di sini telah meningkat, kemungkinan harga akan sampai ke 161.50 atau 162 ini. Baiklah teman-teman semua, sampai di sini dulu cara menggunakan dan cara kegunaan time frame H1 dan time frame daily. Inilah fungsinya dan kegunaannya. Baiklah,
Teman-teman semua, terima kasih. Dan apabila ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan subscribe dan lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.